Jakarta terus berupaya menambah ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan. Namun ironisnya di penjaringan Jakarta Utara, sebuah kawasan hijau justru berubah menjadi lokasi pembuangan sampah ilegal. Bau menyengat hingga keluhan warga pun tak terhindarkan. Lalu mengapa ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi paru-paru kota, kini malah menjadi gunungan sampah? Berikut telusur siang, ruang terbuka hijau disulap jadi timbunan sampah. Di tengah keterbatasan ruang terbuka hijau di Jakarta, alih-alih menjadi paru-paru kota, kini RTH di kawasan Penjaringan Jakarta Utara berubah menjadi gunungan sampah ilegal. Bau menyengat, pencemaran lingkungan hingga keluhan warga menjadi dampak yang harus dirasakan setiap harinya. Lalu mengapa RTH Penjaringan ini berubah menjadi gunungan sampah yang tiada habisnya? Ikuti penelusuran kami. Jakarta terus berbenah menambah ruang terbuka hijau. Namun di tengah keterbatasan lahan masih ditemukan ruang hijau yang justru berubah fungsi. Salah satunya terjadi di Penjaringan Jakarta Utara. Sebuah lahan yang sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau di samping taman hutan kota, kini berubah menjadi gunungan sampah dan puing ilegal. Bau menyengat tercium hingga ke kawasan permukiman dan apartemen di sekitarnya. Tumpukan sampah yang belum dibersihkan selama hampir 5 bulan itu tak hanya menghilangkan fungsi ruang terbuka hijau, warga juga mengeluhkan bau menyengat yang masuk hingga ke dalam rumah, meski pintu dan jendela sudah ditutup rapat. Saat kami menelusuri lokasi, kami bertemu dengan Ketua RT 6 setempat. Ia menegaskan, lokasi yang kini dipenuhi tumpukan sampah itu dahulunya merupakan ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan warga untuk beraktivitas. Namun dalam perjalanannya, kawasan tersebut berubah fungsi hingga menjadi lokasi pembuangan sampah ilegal. Menurutnya, kondisi itu tak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memicu keluhan warga akibat bau menyengat yang terus muncul. Sebenarnya untuk pertamanya sih yang masuk ini diuruk tanah urugan masuk, campur sampah lah. Nah, sekitar 1,5 tahun ini, udah 1,5 tahun. Tapi kalau sampah ini belakangan setelah rata tanah ini baru masuklah sampah. Ya, kalau untuk orang-orangnya sih kita nggak tahu persis ya siapa-siapa ini kalau ininya ya, karena kita nggak pernah ada laporan ke kita untuk ini. Kita juga pertamanya itu waktu pas mau nguruk itu sekitar 1,5 tahun yang lalu, mereka ada yang datang oknum mau nguruk katanya, bukan sampah ya, mau nguruk. Ya saya bilang saya nggak bisa, saya nggak boleh ini, karena saya nggak bolehin. Tapi karena saya pikir di sini ada dinas pertamanan yang punya taman, mereka lah yang lebih berhak mungkin. Kemudian ya dari pihak kelurahan juga mungkin bisa menegur, karena kita RT juga terbatas ininya. Tidak pernah mengizinkan sama sekali. Dan ini dulunya ini punya dinas pertamanan, sudah ada pepin bloknya, ditempatin olahraga. Tapi saya herannya waktu diuruk orang, kenapa dinas pertamanan juga ya diam aja. Tak hanya menemui warga di sekitar lokasi, kami juga mendatangi kawasan apartemen yang berada tepat di seberang tumpukan sampah. Meski berjarak puluhan meter dari lokasi, bau menyengat disebut masih tercium hingga ke lingkungan apartemen. Kondisi ini dikatakan kerap mengganggu aktivitas penghuni dan pekerja, terutama saat angin bertiup kencang. Ciumnya tuh waktu udah bulan yang lalu lah, berbulan-bulan yang lalu. Udah mulai kecium, baru ketahuan depan mata nggak taunya. Setiap ada angin kencang kayak gini Kak, bau banget. Apalagi kalau lagi makan keganggu banget kan Kak. Baunya kayak gimana? Ya nyengat di hidung Kak, kayak depan mata kan, kayak depan muka kita sampahnya. Orang penghuni lain juga pasti merasakan yang sama Kak. Karena kan sampai atas juga pada kecium. Iya, disangka koridor-koridor sampahnya berantakan, nggak tahu depan muka ini. Baik Rahman ataupun Al-Sarif, sebagai warga, mereka berharap agar permasalahan ini bisa segera selesai. Ya harapan sih hilang aja kayak seperti dulu, banyak pohon-pohon bagus kan. Udaranya segar, sekarang kena angin, waduh bau banget Kak. Harapan saya sih sama warga di sini, mudah-mudahan bisa
fungsikan kembali, bisa lebih bermanfaat. Jangan saya seperti ini karena sangat mengganggu. Bisa dimanfaatkan, apakah dibikin seperti apa, dibikin seperti taman lagi atau ada fasilitas yang lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat. Pemirsa, persentase ruang terbuka hijau di Jakarta saat ini baru mencapai 5,6% atau seluas kurang lebihnya 3.700 hektar dari total keseluruhan wilayah Jakarta. Nah, angka ini masih jauh dari target yang minimal 30% yang telah diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Dan di kawasan inilah, ini yang seharusnya menjadi kawasan ruang terbuka hijau, tapi justru menjadi tumpukan gunungan sampah. Dan kalau bisa saya lihat di sini pemirsa, ini tumpukan sampahnya itu bisa berupa sampah plastik, kemudian limbah rumah tangga atau bahkan puing-puing. Dan untuk pembersihannya sendiri, meski sudah dilakukan, tapi jumlah volume sampah di Jakarta ini setiap harinya terus meningkat. Apalagi dengan adanya pembatasan di Bantar Gebang. Dan di Jakarta sendiri ini pemirsa, ini setiap harinya bisa menghasilkan sampai dengan 9.000 ton sampah per hari. Melalui siaran pers resminya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyatakan telah menindak 2 penyedia jasa angkut sampah yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan Kota Penjaringan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, menegaskan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pembuangan sampah ilegal yang merusak ruang terbuka hijau dan lingkungan. Dalam penindakan tersebut, satu perusahaan dikenai uang paksa sebesar 10 juta rupiah setelah truk miliknya tertangkap membuang sampah di kawasan hutan Kota Penjaringan. Sementara perusahaan lain dijatuhi sanksi 5 juta rupiah karena terbukti menyalurkan limbah ke lapak liar di lokasi yang sama. Menanggapi temuan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menegaskan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempercepat proses pembersihan tumpukan sampah di kawasan RTH Penjaringan. Pemprov DKI pun mengaku telah memberikan teguran keras dan menegaskan akan menempuh jalur hukum jika pelanggaran kembali terjadi. Warga pun diminta segera melaporkan temuan pembuangan sampah ilegal melalui aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Dengan pelaporan yang lebih cepat, pemerintah berharap penanganan dapat dilakukan sebelum tumpukan sampah semakin meluas dan merusak RTH di Jakarta. Sampah yang ada di Penjaringan, akarnya adalah di RTH Penjaringan itu ada kurang lebih 700 meter sampah ditimbun. Yang menimbun baru ketahuan adalah swasta. Kami sudah memberikan teguran keras kepada yang bersangkutan dan meminta untuk tidak boleh diulang kembali, kalau enggak nanti kita akan melakukan tindakan hukum terhadap apa yang menimbun tersebut. Dan untuk itu pembersihan sampah dibutuhkan kurang lebih 15-20 truk per hari dan mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu ini akan terselesaikan. Jadi model-model seperti ini kami ingin masyarakat segera melaporkan apakah melalui Jaki atau melalui laporan sampah yang ada sehingga pemerintah DKI Jakarta segera mengetahui dan tidak terulang kembali. Karena yang membuang itu salah satunya adalah orang yang mengumpulkan swasta yang menarik pungutan kepada warga ataupun hotel, restoran, kafe, kemudian menimbun di tempat itu. Nah yang seperti itu nggak boleh terjadi, maka kami akan mengambil tindakan tegas untuk itu. Kasus di ruang terbuka hijau Penjaringan menjadi potret bahwa tantangan Jakarta bukan hanya menambah luas ruang hijau, tetapi juga menjaga agar lahan yang sudah ada tidak beralih fungsi atau disalahgunakan menjadi lokasi pembuangan sampah ilegal. Di tengah keterbatasan ruang terbuka hijau yang masih jauh dari target nasional, penegakan hukum, pengawasan, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci agar kawasan hijau tetap terlindungi. Pembersihan gunungan sampah ini memang bisa dilakukan dalam hitungan minggu atau bahkan hari. Tapi untuk memulihkan ruang terbuka hijau, ini pastinya diperlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, isu ini menjadi pengingat bahwa persoalan sampah bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga kita sebagai masyarakat untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.